Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hari ini kita akan cerita mengenai biografi lagi ya. Nah, sosok yang akan kita ceritain hari ini adalah Prabowo Subianto. Nah, video kali ini adalah part 2-nya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, jangan lupa buat cek dulu ya supaya nyambung nanti ceritanya. Ya udah langsung aja yuk. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita langsung bareng isi Google. Di part 1 kemarin kita udah cerita ya mengenai keluarganya seorang Prabowo Subianto, masa kecilnya hingga akhirnya Prabowo ini menikah dengan seorang Titi Soeharto yang tak lain adalah anak kedua dari Presiden Soeharto. Nah, kali ini kita akan bercerita mengenai kehidupannya Prabowo setelah ia menikah. Yuk check it out. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto ini menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, dan selanjutnya mereka ini melanjutkan gitu ya acara kedua atau kenduri di Balai Sarmini Jakarta. Nah, acara pernikahan itu dilangsungkan dengan menggunakan adat Jawa dan berjalan secara lancar. Nah, 1 tahun setelah pernikahan, lahirlah anak pertama dari Prabowo ini, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1984. Nah, anak pertamanya ini diberi nama Ragowo Hadi Prasetyo Djoko Hadikusumo, atau kita lebih kenal dengan Didit Prabowo ya. Nah, setelah menikah sebenarnya Titi ini belum lulus kuliah loh, karena kan pas nikah ini masih semester 5 ya. Nah, setelah 2 tahun menikah, tepatnya di tahun 1985, Titi ini akhirnya menyelesaikanlah kuliahnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ada satu kisah nih yang cukup berkesan. Jadi sekitar 4 bulan setelah Prabowo dan Titi ini menikah, jadi masih pengantin baru gitu ibaratnya, Prabowo itu harus kembali tugas lah, karena dia itu kan tugasnya di Timor. Nah, ketika sedang tugas, ternyata Prabowo dan pasukannya ini menghadapi pertempuran yang cukup sengit, sampai akhirnya mereka itu hilang kontak dengan markas TNI. Nah, hilang kontaknya tuh cukup lama, hampir 1 pekan. Nah, berita yang beredar saat itu sampai menyebutkan kalau Prabowo ini gugur dalam medan perang. Nah, Presiden Soeharto yang ketika itu udah jadi bapak mertuanya, ya khawatir juga dong ya, mana bener-bener tuh gak ada kabar sama sekali. Tapi setelah 1 pekan berlalu tanpa kabar, Prabowo dan pasukannya ini berhasil lah menghubungi Istana Negara. Nah, jadi pasukan ini menceritakan lah ya, salah satu yang menghubungi itu kalau memang ketika pertempuran itu radio penghubungnya itu rusak, benar-benar rusak parah sehingga nggak bisa memberi kabar. Tapi memang seluruh pasukan termasuk juga komandan Prabowo ini dalam keadaan selamat. Kita flashback dikit ya mengenai karir militernya seorang Prabowo Subianto. Jadi Prabowo ini mengawali karir militernya dengan pangkat Letnan 2. Prabowo awalnya bertugas sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda. Nah, pasukan ini tuh menjadi salah satu bagian dalam operasi Tim Nanggala di Timor. Dan Prabowo yang ketika itu masih berusia 26 tahun menjadi komandan termuda dalam operasi tersebut. Nah, selanjutnya nih, Prabowo ditunjuk menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus pada tahun 1983. Dan di tahun 87 dia telah menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara Kostrad. Selanjutnya di tahun 93 Prabowo kembali lah nih ya ke Kopassus. Kali ini dia itu ditugaskan sebagai Komandan Grup 3. Selanjutnya Prabowo ditunjuk menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Nah, karirnya ini semakin menanjak ketika Prabowo ini menjadi Denjen Kopassus di tahun 1995. Nah, puncak karirnya Prabowo Subianto didapat ketika ia menjadi Panglima Kostrad pada tahun 1998 dengan pangkat Letnan Jenderal Bintang 3. Prabowo Subianto ini memang terkenal ya sebagai tentara yang cerdas dan jenius. Jadi setelah Prabowo lulus SMA di Inggris ya, di American School di London itu, sebenarnya Prabowo itu sempat diterima di beberapa universitas terkemuka di dunia. Tapi Prabowo ini memang memilih untuk
masuk Akmil gitu, karena cita-citanya Prabowo ini adalah menjadi tentara seperti pamannya beliau ya yang gugur di medan perang. Nah, setelah menjadi tentara, Prabowo ini juga sempat mendapatkan beberapa kali pelatihan militer di luar negeri. Nah, salah satunya nih, Prabowo itu pernah mendapatkan pelatihan Fort Bragg di Amerika pada tahun 1980. Selanjutnya pelatihan GSG 9 di Jerman tahun 1981 serta pelatihan Fort Benning pada tahun 1985. Dan semua pelatihan tersebut Prabowo ini mendapatkan titel sebagai lulusan terbaik. Kita masuk lagi ya ke cerita hubungan rumah tangganya Prabowo dan Titik Soeharto. Nah, ternyata pernikahannya Prabowo dan Titik Soeharto ini memang gak bisa lepas ya dari kondisi politik di kedua keluarga mereka. Nah, jadi di tahun 1995 hubungannya Pak Sumitro, bapaknya Prabowo dengan Pak Harto gitu, udah semakin merenggang karena Pak Sumitro ini memang kerap kali mengkritik jalannya pemerintahan yang dia anggap ini sudah semakin melenceng, karena katanya nih ya di 10 tahun terakhir kepemimpinan Soeharto tuh udah semakin diktator, katanya kan kayak gitu ya. Nah, salah satu kritiknya Pak Sumitro yang paling membuat Pak Harto geram adalah sinyalmennya mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Nah, hal itu tuh benar-benar bikin hubungan Pak Harto dan Pak Sumitro itu semakin menjauh. Bahkan ya keluarga Cendana ini akhirnya semakin menunjukkan lah gitu ketidaksukaannya kepada keluarga Prabowo. Nah, hubungan antara kedua keluarga ini ya tentunya juga mempengaruhi posisinya Prabowo sebagai menantu dan anak. Nah, karena Prabowo juga sempat dianggap lebih pro kepada keluarganya gitu ya. Sampai akhirnya puncak permasalahan pun terjadi di tahun 1998. Tahun 1998 ternyata bukan hanya bersejarah bagi bangsa Indonesia, tapi juga sangat banyak andilnya dalam kehidupan seorang Prabowo Subianto. Jadi di tahun 98 ini kan banyak terjadi demonstrasi ya di mana-mana, dan puncaknya adalah demo mahasiswa di gedung MPR DPR, sampai akhirnya mahasiswa ini berhasil gitu ya menduduki gedung tersebut. Nah, imbas dari kejadian ini keluarga Cendana tuh jadi marah besar sama Prabowo. Kenapa Prabowo nih yang jadi disalahin gitu ya? Nah, ternyata ketika itu Prabowo yang menjabat sebagai Pangkostrat dianggap ya harusnya mampu meredam aksi tersebut. Tapi keluarga Cendana ini mengira Prabowo itu membiarkan hal tersebut terjadi atau membiarkan mahasiswa ini menduduki gedung MPR DPR. Nah, sempat terjadi cekcok yang cukup besar gitu ya antara Prabowo dengan keluarga Cendana di kediamannya Pak Harto. Keluarga Cendana tuh sampai bilang, kok bisa-bisanya gitu ya seorang Pangkostrat membiarkan hal itu terjadi. Prabowo malah balas bertanya, memangnya apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus nembakin tuh mahasiswa gitu? Nah, perselisihan tersebut tuh hanya bisa membuat Titik Soeharto itu menangis. Jadi dia nggak bisa banyak berbuat lah ibaratnya. Nah, yang pertama tadi kan Prabowo dianggap melakukan pembiaran ya terhadap pendudukan gedung MPR DPR oleh mahasiswa. Nah, yang kedua Prabowo juga dituding turut serta dalam proses pelengseran Soeharto, karena katanya Prabowo nih ya menggerakkan 11.000 pasukannya dari Timor ke Jakarta. Nah, dan pasukan ini dianggap akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tapi Prabowo ini ya menolak dengan tegas seluruh tuduhan tersebut. Karena menurut Prabowo ya, kalau dia tuh menggerakkan pasukan itu sudah bilang gitu ke Wiranto. Walaupun kata Wiranto dia itu gak pernah mengizinkan hal tersebut. Dan pasukan ini tuh bukan untuk mengkudeta pemerintah kalau menurut Prabowo, tapi untuk menjaga keamanan Jakarta ketika itu yang memang lagi rusuh kan. Dan Prabowo juga bilang kalau dia itu udah berhasil ya menenangkan atau menggagalkan aksi 1 juta orang di Monas yang ketika itu digagas oleh Amin Rais ya. Tapi Prabowo yang ketika itu mau bilang gitu ya ke Pak Harto kalau dia ini udah berhasil menggagalkan aksi di Monas, tapi malah mendapatkan perlakuan yang di luar dugaan gitu ya. Keluarga Cendana ini gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Nah, akhirnya
Presiden Soeharto ini lengser lah dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan Presiden B.J. Habibie ketika itu mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat. Nah, Prabowo kaget lah ya, tapi ternyata tersiar kabar kalau pencopotan jabatan Prabowo oleh Presiden B.J. Habibie adalah atas permintaan Pak Harto yang tak lain adalah mertuanya Prabowo. Sebenarnya nih ya, perihal pencopotan jabatannya Prabowo sebagai Pangkostrat tadi ya, gak ada yang bisa memastikan apakah benar itu disuruh oleh Pak Harto atau bukan, karena memang pernyataannya Pak Habibie gitu ya di beberapa kali kesempatan interview tuh ada perbedaan. Nah selanjutnya nih, setelah Pak Prabowo ini dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrat, ia dialih tugaskan lah sebagai Komandan Sekolah Staf ABRI di Bandung. Tapi ya di tahun 1998 ini Prabowo akhirnya diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira dengan 7 butir tuduhan. Nah salah satunya nih adalah tuduhannya ya, sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas dan melaksanakan serta mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya. Selama persidangan, Prabowo ini membantah dan menolak dengan tegas seluruh tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Karena kalau menurut Prabowo nih ya, sebenarnya dia itu mampu melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya, tapi dia ini sama sekali nggak melakukan hal tersebut. Nah di ujung persidangan, majelis itu memutuskan kalau Prabowo ini bersalah dan Prabowo pun dikeluarkan dari TNI. Nah walaupun dia ini Prabowo ini membantah gitu ya, tapi Prabowo ini memang menerima hasil keputusan sidang ketika itu, dan dia pun berkata nih ya, keputusan pemberhentian saya adalah sah. Saya tahu banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan, tapi saya tidak mau mereka ini mati demi berjuang untuk jabatan saya. Nah setelah pukulan yang berat gitu ya untuk Prabowo, di mana dia ini harus diberhentikan dari profesinya sebagai TNI ya, ternyata belum sampai di situ guys. Prabowo juga harus menerima kenyataan kalau dia ini harus berpisah dengan istrinya. Nah yang benar-benar bikin sedih nih ya guys ya, sebenarnya Prabowo sama Titi ini dari awal mereka menikah itu bukan karena dijodohkan, tapi mereka tuh dari awal emang udah pacaran, udah saling suka, dan mereka ini juga sebenarnya katanya nggak ada masalah internal yang besar gitu ya, tapi memang kondisi politik dan kondisi Indonesia kayak saat itu tuh benar-benar memaksa mereka buat berpisah gitu, kayak udah nggak ada pilihan lain. Kayak sedih banget ya guys. Dan akhirnya memang Titi dan Prabowo itu pun berpisah dan mereka resmi bercerai di tahun 2001. Nah setelah semua prahara di tahun 1998 ini ya, akhirnya Prabowo pun memutuskan untuk pergi ke Yordania. Nah kenapa nih Prabowo pergi ke Yordania? Nah ternyata Pangeran Yordania ketika itu ya, yaitu Pangeran Abdullah yang juga merupakan pemimpin militer di sana adalah sahabatnya Prabowo. Nah bahkan Prabowo ini sampai ditawari untuk mendapatkan kewarganegaraan Yordania, tapi Prabowo ini menolak ya. Nah selama di Yordania Prabowo ini memang banyak belajar mengenai bisnis. Nah di Yordania ini Prabowo hanya sekitar 1 tahun aja ya, sekitar 14 bulan gitu. Dan di tahun 2000 di masa pemerintahannya Gus Dur, Prabowo pun kembali ke Indonesia. Nah sekembalinya Prabowo dari Yordania ke tanah air, Prabowo ini memilihlah untuk menggeluti dunia bisnis seperti adiknya Hasyim Djoko Hadikusumo. Nah perusahaan pertama nih yang Prabowo miliki adalah Kian Kertas, yang diganti nama lah oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Nah ternyata perusahaannya Prabowo ini menanjak gitu ya, karir bisnisnya tuh melejit dengan cepat gitu. Karena kalau kita flashback lagi gitu ya, keluarganya Prabowo ini kan memang dasarnya adalah ahli ekonomi. Jadi gak heran kalau Prabowo juga ternyata memang punya jiwa bisnis. Bahkan ya sampai saat ini total Prabowo itu punya 27 perusahaan yang tersebar bukan hanya di Indonesia, sampai ada di Malaysia dan juga Yordania. Dan total
Total kekayaan Prabowo saat ini mencapai 2 triliun rupiah dan ia pun dikatakan sebagai calon presiden terkaya. Waduh, mantep banget nggak tuh guys? Pada tahun 2008, Prabowo pun memutuskan untuk kembali ke dunia politik dan Prabowo ini pun membentuk partai politik bernama Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, di tahun 2009, Prabowo ini pun nyapres lah bareng dengan Megawati, tapi kali ini Prabowo jadi wakilnya ya. Nah, sayangnya di tahun 2009 ini pemilu dimenangkan oleh SBY dan Budiono. Nah, di tahun 2014 Prabowo ini kembali lagi nyapres, kali ini berpasangan dengan Hatta Rajasa, tapi masih gagal karena tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala. Nah, di tahun 2019 Prabowo ini kembali nyapres bersama Sandiaga Uno, tapi kembali lagi gagal karena 2019 kan dimenangkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, pantang menyerah nih, di tahun 2024 mendatang Prabowo ini bakal kembali nyalonin jadi presiden lagi, tapi kali ini bersama dengan Gibran yang tak lain adalah anaknya Presiden Joko Widodo. Akan menangkah? Kita cek aja nanti ya, tahun 2024. Oke, sekian cerita kita hari ini. Nah, perlu aku kasih tahu ya, kalau apa yang aku sampein ini aku nggak ada tendensi kemanapun, hanya pure ingin menyampaikan biografi dari tokoh Indonesia. Dan semua informasi yang aku rangkum ini aku ambil dari berbagai informasi dari artikel maupun biografi yang ada di Google dan beberapa buku ya. Jadi kalau kalian mau cek, kalian bisa lihat juga kok. Aku cuma bantu rangkumin aja apa yang ada di Google. Oke, terakhir kalau emang kalian suka mengenai biografi kayak gini, boleh ya komen biografi siapa lagi nih yang mau aku ceritain. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye bye.